Go Cat. Go. Masih melanjutkan perbincangan tentang perizinan investasi di Tanjung Pinang, khususnya di kawasan FTZ Tanjung Pinang. Kali ini tidak hanya Pak Agus dan Bu Danielta, ada Pak Afung. Halo Bapak, selamat datang. Ya, selamat malam. Pak Afung ini adalah salah satu investor dari PT Win-Win Scheme ya Pak ya. Berarti bergerak di bidang apa Pak? Di bidang pembesaran. Pembesaran udang. Ya. Nah, lokasinya di mana sih Pak kalau PT Win-Win Scheme ini? Di Moco. Moco, Tanjung Moco, Dompa ya Pak ya. Dompa. Nah, Bapak Ibu sekalian, kali ini kita akan membahas subsegmen tentang mitigasi jangan sampai cabut. Kita ingin bicara soal sustainable business, bagaimana membuat investor betah nih di kawasan FTZ Tanjung Pinang. Nah, Pak, aku mungkin ingin menceritakan pengalamannya mungkin dari PT Win-Win Scheme. Apakah memang perizinan ini cukup berbelit-belit atau mudah jangan-jangan menurut sudut pandang Pak Afung? Kalau dari pengalaman kita untuk yang ngurus surat ini ya, kita merasa masih perlu dibetulin dalam sistemnya, karena kenapa masih belit-belit. Masih merasa lama dalam sistemnya, karena investor ini kan dia punya duit, dia mau masuk ke Indonesia seperti yang kami masukin sekarang. Salah satu investor nih, sebelum dia masuk dia pasti survei dulu lokasi yang ada. Sudah survei, dia mau lihat dulu prospeknya gimana daerah ini, ya kan. Habis itu baru tahu pemerintahnya sampai mana. Karena dulu saya masukin satu investor, salah satu ini teman baik juga. Habis itu dia mau masuk karena diyakinin juga sebelumnya sama almarhum dari wali kota. Habis itu sama dari bagian FTZ, sama sebagian Pak Dinas nih. Dia merasa pemerintah sini sudah cukup support dia, terus dia merasa terus orang sini dari lokasi bagus, masuklah dia nih. Sudah masuk sampai berapa bulan nih terkendala izin nih, dia merasa kok bisa kan kayak gini, dia bilang. Kemarin sampai dia merasa kayaknya nggak bisa juga, dia bilang kalau nggak mau cabut juga nih, dia bilang. Habis itu saya minta bantu sama dari FTJ nih, tolong, saya bilang ya kasih tahu, yakinkan dia tetap kita gimana caranya pasti bisa diurus nih. Jadi saya masih minta bantu dari satu FTJ, dari rekan dijumpakan sama dia. Karena nggak dari satu sisi, karena kita jelaskan terus kan dia merasa kurang yakin juga. Akhirnya saya bawa ke lokasi, teman yang satu jelaskan sama dia merasa oke lah, dibilang kalau kayak gitu memang gimana, mungkin memang aturan Indonesia kayak gini atau gimana gitu. Akhirnya sampai sekarang masih tunggu, sampai sekarang belum selesai juga izinnya. Belum ada info lebih lanjut? Belum. Baik, berarti memang saya baca angka easy of doing business di Indonesia masih kalah jauh dengan beberapa negara tetangga. Bagaimana sih Bu? Apakah setiap investor PMA ya Pak Afung ya, yang masuk ke FTZ selalu punya masalah yang sama dengan Pak Afung dan harus dibantu oleh FTZ? Jadi gini, kemarin minggu lalu saya dengan tim ke Jakarta. Kita memang fokus di Win-Win Scheme sama pesawat overwing. Karena ini yang sudah betul-betul launching, dan betul-betul sudah nampakkan hasil lah ya. Win-Win Scheme ini luar biasa. Dia mengembangkan, dan ini PMA. Sebenarnya Win-Win Scheme ini Bang Afung sudah menjadi perhatian nasional. Sudah menjadi perhatian nasional ya? BKPM itu melihat bahwa ini PMA ya Bu Den gitu kan. Iya benar Pak gitu kan. Wah, karena terdaftar Win-Win Scheme ini di BKPM itu terdaftar tuh PMA. Nah, kalau hoverwing malah PMDN. Oh, ada satu lagi hoverwing ya, yang PMDN ya. Yang kita sekarang sedang juga support penuh lah seperti itu supaya bisa beroperasional segera gitu kan. Nah, kita sudah melihat permasalahannya di mana, dan insya Allah ada mungkin follow up-nya itu mudah-mudahan bisa hasilnya baik itu Bang. Mudah-mudahan ya kita juga mungkin tidak memberikan harapan-harapan palsu, karena kami sudah koordinasi ke Kemenko, Kementerian ATR, ke BKPM, kita sudah keliling. Kemarin kita sudah keliling dan diskusi bawa konsultan apa segala macam, kita diskusi. Mudah-mudahan akan ada jalan keluarnya, dan ini sudah sampai kita laporkan ke level menterinya langsung. Nah, jadi Pak Menteri akan nanti mungkin membuat suatu kebijakan yang mudah-mudahan baik Win-Win Scheme maupun pesawat apung ini akan ada suatu jalan keluar yang tidak kemudahan, yang sampai tidak usah lah ulang lah gitu seperti itu kan. Nah, jangan balik kanan lah seperti itu. Jadi ini yang kita berusaha untuk menjaga
kita komunikasikan. Jadi begitu saya pulang dari Jakarta, saya ada komunikasi juga dengan Pak Anen, Pak Along yang mungkin Bang Afung saya belum sering komunikasi. Dalam artian kita sampaikan bahwa ini insya Allah akan ada jalan keluarnya seperti itu. Ternyata memang BP kawasan Tanjung Pinang ini Iya. kerja keras ya, Bu. Tidak hanya Insya Allah. menarik investor Iya, masuk, tapi mempertahankannya. Mempertahankan dan menjaganya ini, menjaga itu lebih sulit. Memang Bu, bagian yang mempertahankan memang lebih sulit Iya, dibanding betul. yang menggait. Iya. Pak Agus, saya jadi pengen nanya Pak, Bapak kan bagian promosi investasi juga nih Pak. Antara promosi investasi dengan realisasi target investasinya atau realisasi investasi yang masuk, sudahkah berjalan seimbang? Data-data selama ini Pak, historisnya antara promosi dengan realisasinya Pak? Oke, terima kasih. Kami terkait masalah promosi investasi itu kan kita menggait PMBM dan PMA. Iya, Pak Tren dan Pak. Kalau PMA itu kita program perencanaan itu melalui Renstra. Renstra, ya. Artinya kita dalam 5 tahun berjalan. Yes. Kita target kita dalam 5 tahun itu ada 5 PMA. 5 Artinya PMA. dalam 1 tahun itu ada 1. Nah, alhamdulillah itu terrealisasi semua. Kalau bicara target. Target, ya. Luar biasa berarti ini Pak. Jadi kita tidak hanya sembarang dalam memprogram itu hanya setahun, besok ini perkiraan, kan sesuai dengan kemampuan dan kondisi daerah. Kan seperti itu. Nah, terkait seperti Pak Apung yang sampaikan tadi, perlu mungkin kami sedikit mengomentari kebiasaan daripada pelaku usaha itu terkadang ya memang mereka punya modal. Seyogyanya kami sarankan itu kalau melakukan kegiatan usaha itu tempat usaha itu ada dilihat dulu. Artinya terutama terkait masalah tata ruang. Tata ruangnya Nah, ya. itu tata ruang itu penting karena kalau tata ruangnya kegiatan usahanya itu enggak Masuk sesuai tata ruangnya. enggak masuk sesuai ruang itu akan menjadi problem. Nah, seperti yang Ibu Yen tadi sampaikan, salah satu di antaranya itu yang pesawat apung itu ya. Iya. Ini saya melihat memang ada kemarin itu ada sedikit persoalan terkait masalah tata ruangnya. Itu ada sebagian ya kan, yang dianggap di RDT pada RDT itu ada zona hijau kan gitu ya. Namun demikian kita juga peran kita dari daerah tadi kan ada kebijakan-kebijakan ya. Jadi yang saya item-item yang saya sebutkan tadi kan kebijakan daerah. Nah ini yang harus kita masuk ke sana. Nah minimal bisa kita geser sedikit atau seperti apa kan gitu ya. Nanti kita ada win-win solution lah. Kita tidak serta merta Langsung bilang enggak gitu ya Pak ya. seperti itu. Nah, kita juga mencari investor itu juga susah. Karena dengan ada investor otomatis akan berpengaruh terhadap kegiatan ekonomi masyarakat kita. Nah itulah semua daerah ya itu bersaing terkait masalah Menarik investasi. investor, iya Pak. Kalau tidak ada investor masuk, kalau hanya persoalan-persoalan sepele seperti itu ya insya Allah lah. Asal kita duduk bersama, insya Allah akan kita selesaikan. Berarti memang syarat utama untuk seorang investor harus jeli dulu melihat RT RW-nya Iya. tempat yang mau dipakai nih ya berarti Mas Afung. Nah jangan-jangan bukan hanya Mas Afung, maksudnya investor di luar sana bisa jadi mengalami kendala perizinan juga karena RT RW-nya antara tidak sesuai atau ada memang overlapping di sana. Nah bicara soal investasi di kawasan FTZ Tanjung Pinang, saya jadi pengen cerita dulu dengan Pak Afung. Iya, Pak Afung. Kalau PT Win-Win Scheme gimana? Apakah operasionalnya kapan? Targetnya seperti apa? Mungkin mau cerita-cerita? Saya sebelum cerita target, kita cerita ini dulu seperti yang Pak Agus tadi cerita masalah tata ruang ya. Iya. Gimana Kami Pak? pengusaha ini sebenarnya kadang-kadang tuh kurang ngerti ya masalahnya aturan tuh sampai gimana levelnya. Dari kata sebelum kita minta izin itu kan biasa kita pasti dari OSS dulu pertama Pak ya. Karena OSS itu waktu kita register, kita masukin izin lokasi itu langsung efektif. Efektif ya pikir kita otomatis kan sudah bisa, ini dari pusat nih soalnya nih. Iya. Ya kan? Ternyata sampai di daerah nggak bisa nih. Berarti pikiran kita antara pusat sama daerah ini nggak sinkron jadinya nih.
Jadi sekarang udah terlanjur masuk, kita jadi bingung nih. Jadi kita nggak tahu apakah memang dari pusatnya yang tidak mengerti keadaan daerah sini, atau dari daerah yang memang nggak berani keputusan. Kalau dari segi kita dari pengusaha, Pak ya. Karena kalau untuk tanya saya masalah sampai kapan target, ini saya tergantung dari balik lagi ke Pak Agus ini sama dari Ibu FTZ. Izin kita kira-kira kapan bisa dibantu selesaikan. Jadi kita baru bisa lanjut untuk pembibitan besarnya nih, untuk pembesarannya nih. Ini tergantung dari pemerintah daerah juga kita balikin nih. Berarti memang masih ada kelemahan-kelemahan yang harus kita kaji kembali, izin lokasi tadi ya, karena di OSS kan memang dari pemerintah pusat ya Pak, berarti ya yang untuk efektif. Tapi ketika di pemerintah daerah mungkin ternyata ada yang tidak sinkron. Nah ketika tidak sinkron ini kan kembali ke pertanyaan awal. Kalau OSS ditolak Pak, berarti kan tadi ada win-win solution. Mediasinya dari DPM-PTSP berarti, atau FTZ, atau dari BP? Terima kasih. Pusat itu kan hanya memfasilitasi terkait masalah aplikasi, Betul Pak. terkait OSS-nya, terkait persyaratan ya, atau komitmen yang harus dilakukan diberikan kewenangannya ke daerah. Kira-kira seperti itu. Jadi kalau orang melakukan kegiatan usaha melalui OSS, otomatis tadi kan saya ulang lagi ya, dari yang pertama tadi. Jadi harus dilihat, kan ada petunjuk-petunjuknya di dalam OSS itu kan. Kegiatan apa, bergerak di bidang apa, tempatnya di mana, lokasinya berapa, jumlah investasinya berapa nominalnya, kan seperti itu. Nah situ akan mempengaruhi terkait masalah komitmen yang harus dipenuhi terkait masalah izin lokasi tadi. Terkadang OSS langsung efektif ya, mungkin luasan yang diperlukan itu tidak terlalu banyak. Nah, tapi kalau izin itu, kegiatan usaha itu mengganggu kepada lingkungan, ya otomatis ada dokumen lingkungan yang harus dipenuhi. Nah itu yang menjadi urusan daerah. Pusat nggak mau tahu itu, karena kegiatan usahanya di daerah, kan seperti itu. Nah makanya saya sampaikan pelaku usaha itu juga harus memahami. Sebenarnya kalau di PTSP itu kan ada ya websitenya terkait masalah kegiatan-kegiatan usaha. Tinggal klik di situ DPM PTSP Tanjung Pinang Kota.id. .id ya. Jadi di situ kita bisa melihat informasi-informasi yang ada di sana sebelum kita melakukan kegiatan investasi di lokasi yang kita tuju. Nah, jadi informasi dulu. Apa sih regulasinya seperti apa? Jadi nanti kita nggak kaget, kan gitu. Nah, kalau langsung ke DPM PTSP datang juga lebih bagus, lebih jelas informasinya. Nah terkadang begini, pola pelaku usaha ini kan kadang-kadang ada relasi di suatu daerah. Seperti itu, misalkan saya kayak Pak Agung tadi ya, saya pun juga alhamdulillah terima kasih banyak Pak, ini kami apresiasi terkait itu. Mungkin di awal proses masuknya itu mungkin ya kurang koordinasi, mungkin seperti itu, kurang informasi juga, dan di Gokes ini akhirnya mungkin para pelaku usaha yang menonton jadi setelah paham. uang sudah masuk, ada suatu kendala. Betul. Secara tiba-tiba kita mau menangani sebenarnya ada persoalan sementara uang sudah masuk, kan kira-kira seperti itu ya. Makanya win-win solutionnya tadi diberitahukan oleh Pak Agus juga bagi para pelaku usaha atau punya koneksi calon investor, jangan lupa untuk mengecek DPM PTSP Tanjung Pinang Kota.go.id. Nah, karena sudah berada di kawasan FTZ, tentu juga dibantu oleh Bu Danielta ya Bu ya, di kawasan BP. Berarti apakah memang PT Win-Win Shrimp ini Ibu, menurut prospek Ibu akan menjadi perusahaan ekspor? Maksudnya kita perusahaan nanti bisnisnya ini ekspor atau memang domestik saja? Ya, rencananya diskusi dari Mas Agung dan Ibu. Dari awal kawan-kawan ini targetnya untuk ekspor. Makanya mereka juga join dengan pemilik tanah ya. Pemilik tanah itu kan, makanya saya bilang dari awal itu kan kita pun selalu coba mengkombinkan antara calon investor asing dengan pemilik pengusaha lokal kita, dan cocok ketemu
ya mereka apa di situ. Nah memang terkait dengan kata Bang Afung tadi benar itu, bahwa inilah yang perlu mungkin kita luruskan lagi, mungkin perlu sosialisasi lebih apalagi intens lagi kepada para pengusaha, mungkin antara PTSP dengan FTZ itu sosialisasi bersama ya kan, karena untuk perizinan midstream itu di OSS-nya di nasional itu kita sudah pelajari dan itu memang tidak ada masalah. Di OSS tidak ada masalah, lokasi apa semua tidak ada masalah. Tapi tadi betul kata Pak Agus juga bahwa ini ketika sudah masuk ke dalam tatanan kota, di mana kota juga punya kebijakan aturan itu. Nah ini kok soalnya ada perbedaan, perbedaan seperti itu. Nah tapi ini insya Allah ini kan akan ada solusinya. Sejauh dia akan membawa manfaat kepada suatu daerah, membawa manfaat kepada masyarakat, meningkatkan ekonomi, segala macam itu. Insya Allah akan ada solusinya. Itu yang dijanjikan oleh pemerintah pusat. Jadi bagaimana Pak Afung? Dari timnya sendiri PT Win-Win Scheme tetap bertahan ya? Saya sementara dibantu sama Ibu terus. Jadi masih yakin ya? Masih Mas sangat Pak Afung yakin juga. Kalau bisa ajak yang lain Pak Afung. Karena memang ada Bunda Yelta yang bantu. Pak Agus nih. Mengajak Pak Agus ya. Jadi makanya di forum ini malah jadi ketemu nih Bu. Benang kusutnya. Nah berarti nanti selain PT Win-Win Scheme mungkin ada perusahaan-perusahaan lain Bu yang bentar lagi masuk antrian Bu, minta tolong dibantu koordinasi nih di kawasan FTZ Tanjung Pinang. Siap, baik Ibu. Bapak Ibu sekalian, nggak terasa loh, ini segmen kita bicara soal PT Win-Win Scheme saja sudah mau menuju akhir. Tapi saya juga punya data cukup membahagiakan Pak Agus, Pak Afung, dan Bu Danielta. Indonesia sudah menempati urutan keempat sebagai negara paling prospektif untuk investasi tahun 2017-2019 di Asia, dan reformasi kebijakan telah menunjukkan respon yang positif Pak Afung. Jadi prospek yang lebih baik, keyakinan dan kepercayaan yang jauh lebih tinggi, dan kita harapannya BP kawasan Tanjung Pinang beserta DPM PTSP termasuk para investor nantinya bisa memberikan dampak positif bagi Kota Tanjung Pinang, masyarakat lokal, bahkan untuk seluruh masyarakat Indonesia, pemerintah pusat tentunya, negara Indonesia. Nah bagi Sobat Gokes, terima kasih sudah menonton tayangan ini. Tentu banyak ilmu sekali yang bisa didapat. Sekiranya memang ada teman-teman pelaku usaha bisa berikan informasi yang lebih banyak, belajar ke DPM PTSP, nanti bisa bertanya juga terkait FTZ kepada Ibu Danielta, atau ingin mengulik tentang pengalaman pelaku usaha bisa ke Pak Afung nanti sebenarnya. Jangan lupa untuk saksikan channel YouTube kami di Gokes Kapri, atau Anda juga bisa mengunjungi berita-berita terkini di www.gotv.news.co.id. Oh saya salah, sorry Bu, www.gotvnews.co.id. Ini terbelit-belit karena yang saya ingat tadi cuma perizinan investasi. Saya jadi kepikiran, terlalu fokus ya. apakah saya harus menjadi pelaku usaah juga 5-10 tahun akan datang? Iya Bu. Ini Dompak Senggarang kayaknya akan menjadi wilayah yang manis. Iya betul, menjadi primadona. Terima kasih Ibu Danielta, Pak Afung, Pak Agus sudah menemani saya. Saya Asti Lalasati, mohon maaf jika terdapat kata-kata yang salah. Sampai jumpa di Gokes episode berikutnya.